Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi ini. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan Tuhan melalui pujian kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
Terima
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kami punya Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kami tahu kami dipelihara Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh menikmati saat-saat ini Tuhan, saat yang terindah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan untuk duduk di kakinya Tuhan, untuk kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid, berikan kami hati yang mau dibentuk Tuhan, karena kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan hadir melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini kita boleh mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Namun di tengah-tengah kita menikmati kebaikan Tuhan, pasti ada saja peristiwa yang mungkin kita merasa bahwa itu adalah situasi yang sulit ya Bapak dan Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar tentang satu pribadi di dalam Alkitab. Kita mau belajar tentang apa yang pribadi ini lakukan, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Esther. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu Saudara kisah ini bagaimana Esther mengalami banyak peristiwa, termasuk peristiwa yang sangat sulit dalam hidupnya, yaitu ketika dia dan bangsanya mengalami suatu tekanan. Esther sangat tahu bahwa yang dihadapi pada saat itu yaitu seorang Haman adalah bukan seorang yang gampang gitu ya. Jadi Esther juga mungkin secara manusia dia takut menghadapi itu. Dan ini mungkin terjadi yang saat-saat ini dalam diri kita ya Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami satu situasi di mana kita juga merasa takut, merasa terintimidasi, merasa terancam, merasa sepertinya kurang nyaman gitu. Dan puji nama Tuhan, hari ini firman ini datang kepada kita semua Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar bagaimana Esther mengambil sikap yang luar biasa yang Esther tunjukkan dan menjadi teladan buat kita. Dalam Esther 4 ayat 16 Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Situasinya adalah walaupun Esther sudah menjadi ratu pada saat itu, tapi dia tidak bisa langsung menghadap raja untuk menyatakan keinginannya karena ada sebuah undang-undang yang melarang hal itu. Jadi ini adalah sebuah resiko yang tinggi. Dan Esther sangat tahu bahwa kekuatannya sebagai manusia terbatas. Yang Esther lakukan pertama kali adalah dia cari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia merendahkan diri dengan cara dia mengambil puasa. Dan kita tahu puasa Esther yaitu tidak makan dan minum selama 3 hari. Dan Esther tahu dan sangat mengerti bahwa hanya dengan cara Tuhan sajalah Esther bisa mengalahkan Haman atau keluar dari situasi yang begitu mungkin mendesak Esther ya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang dilakukan Esther adalah berdoa dan berpuasa. 2 hal yang sangat luar biasa. Sikap Esther untuk bertahan dalam situasi yang mungkin tidak nyaman buat dia. Puasa itu adalah sikap hati untuk mengosongkan diri. Keakuan kita, kemampuan kita secara manusia kita kosongkan karena kita tahu bahwa tidak ada kuasa yang bisa melebihi daripada kuasa Tuhan. Dan Esther melakukan itu. Esther tahu bahwa dia harus menaruh pengharapannya, dia harus mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Karena itu Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kemudian dalam Zakaria 4 ayat 6 juga dikatakan, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam." Jadi benar-benar Esther tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa melepaskan dia dari situasi yang sangat berat tersebut.
Puasa juga sebagai sebuah cara untuk melepaskan diri dari ikatan dosa, sehingga kita mampu untuk hidup kudus. Karena firman Tuhan mengatakan hanya orang yang hidupnya kudus yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 24 ayat 3-5 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi Esther melakukan yang pertama, tindakannya adalah dia doa dan puasa. Dia mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua yang Esther lakukan Bapak Ibu Saudara saat dia mengalami situasi yang genting adalah dia berusaha menyenangkan hati raja. Luar biasa, Esther menghadap raja pasti dengan sebuah persiapan yang matang ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia dengan mengenakan pakaian yang bagus, pakaian ratu yang terbaik. Dia memakai wangi-wangian karena dia tahu dia akan bertemu dengan raja. Bahkan Alkitab mencatat di cerita Esther, ketika raja itu sudah senang kepada sikap dan perilaku Esther, raja memberikan kepada Esther pilihan, Esther mau apa gitu. Dan luar biasanya Esther hanya ingin kehadiran raja pada perjamuan makannya. Ini memberikan kita teladan bahwa Esther memberikan yang terbaik bagi raja. Dia mempersiapkan dirinya ketika dia bertemu dengan raja. Itu juga yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, sikap seperti apa yang mau kita tunjukkan pada Tuhan? Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Lalu dengan perhiasan seperti apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu dengan kekudusan. Kita berhiaskan kekudusan dan kita memiliki sifat-sifat Kristus, itulah yang membuat Tuhan sangat senang melihat kita. Dan dalam cerita Esther dikatakan bahwa Esther itu memberikan waktunya dan keinginannya adalah supaya raja bisa hadir dalam perjamuan yang dia selenggarakan. Dia tidak meminta harta, walaupun raja mungkin bisa memberikannya, tapi dia memberikan keinginannya adalah kehadiran dari si raja. Dan itu juga yang menjadi poin dalam kehidupan rohani kita. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara bukan berkat Tuhannya gitu ya, tapi kehadiran Tuhannya dalam setiap kali kita berdoa dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah yang menjadi poin utama kehidupan Kristen kita, yaitu hubungan dengan Tuhan. Esther mengajarkan kita bahwa mengandalkan Tuhan, kemudian juga menyenangkan hati Tuhan, dan juga kehadiran Tuhan menjadi poin untuk kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin saat-saat ini sulit ya Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa kemenangan itu sudah ada dalam janjinya Tuhan. Kita tinggal mengalaminya dengan cara apa yang Esther lakukan, berdoa, berpuasa, kemudian kita senangkan hati Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Dan saya percaya apa yang Esther alami itu juga yang akan kita alami, yaitu kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang sedang sakit Tuhan, biarlah saat ini Engkau menjamah mereka semua Tuhan. Engkau menyembuhkan Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini sudah sembuh. Bahkan mereka Tuhan Yesus yang butuh pemulihan, mereka yang butuh Tuhan Yesus pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan membuka jalan buat para jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, pemulihan terjadi, ekonomi keluarga juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, bersatu hati buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan, berkati Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan Indonesia Tuhan. Biar dari bangsa ini Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus terjadi mujizat demi mujizat Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan. Kami berdoa supaya COVID-19 ini Tuhan Yesus
berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ekonomi akan pulih Tuhan Yesus. Kami percaya pemerintahan juga Tuhan adalah pemerintahan yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat buat para pemerintahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.